Teman-teman anggota Amati Radio Indonesia, khususnya teman-teman anggota Amati Radio Pemula. Jumpa lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya sebelumnya, tentu sudah sama-sama kita saksikan dan kita tonton bagaimana kita bisa melafazkan dan mengikuti bunyi-bunyi dari huruf-huruf yang ada pada kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, pada video saya kali ini, saya akan mengajak teman-teman bagaimana kita bisa melafazkan dan mengikuti bunyi atau nada dari huruf-huruf yang ada pada kelompok 5 dan kelompok 6. Namun sebelumnya, kiranya teman-teman tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe nih di sebelah kiri saya dan tekan tombol lonceng. Oke. Terima kasih, agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi lebih dulu apabila video saya berikutnya sudah tayang. Nah, bagaimana teman? Seperti apa? Kita tonton videonya yuk. Oke teman-teman, sekarang bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terangkai secara kombinasi antara titik dan garis. Contoh, sudah ada titik, garis, dan titik. Seperti biasa logikanya kita akan melafazkan dengan dit, da, dit. Ya. Ingat pada tutorial saya sebelumnya, di sini kita silang, bukan berarti salah, tapi salah dalam hal melafazkan. Kenapa? Apabila kita lafazkan secara utuh, huruf akhir daripada bunyi pertama dan kedua itu belum kita hilangkan, dia akan terkesan terputus dan berspasi, sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri, di luar daripada huruf yang kita harapkan. Ya. Jadi yang kita harapkan dengan melafazkan dit, dah, dit, itu satu huruf. Tetapi ini dia masih menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Nah, seperti apa bunyinya? Saya akan coba bunyikan teman-teman ya. Nah, hurufnya eko, tenggo, iko. Sendiri-sendiri. Nah, sekarang seperti apa kita melafazkan? Supaya hurufnya adalah satu huruf yang kita harapkan dengan bunyi dit, dah, dit, atau titik, garis, dan titik. Nah, seperti ini teman-teman. Dengan cara menghilangkan huruf akhir daripada bunyi pertama dan kedua, kecuali bunyi yang terakhir ya. Kenapa? Pertama, kita melafazkan tidak kaku. Yang kedua, kesannya nyambung, tidak terputus, dilafazkan sekali nafas, dan tidak boleh terputus. Seperti apa bunyinya teman-teman? Nah, saya akan coba bunyikan dengan nada didadit. Nah, hurufnya satu huruf yang kita harapkan adalah R atau Romeo. Saya ulang. Nah, itu teman-teman ya, ingat, selalu ingat pada tutorial saya yang sebelumnya, selalu seperti ini saya sampaikan, supaya teman-teman akan selalu ingat dan paham. Jadi yang kita harapkan itu setiap kita melafazkan, dia akan menerjemahkan suatu huruf. Nah itu dengan cara membuang huruf akhir daripada bunyi pertama, kedua, bunyi ketiga, dan seterusnya. Kecuali bunyi yang terakhir tetap kita tekankan. Ya, nah berikutnya sudah ada titik, garis, titik, dan titik. Ya, dilafazkan dengan dit, dah, dit, dit. Itu teman-teman. Nah, jadi tetap seperti biasa, ya. Tetap kita silang. Seperti apa bunyinya? Akan saya coba bunyikan dit, dah, dit, dit. Nah, dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri.
Artinya salah dalam hal melafazkan. Seperti apa kita untuk melafazkan? Nah ini, kita kembali ke atas dengan membuang huruf akhir daripada bunyi pertama, kedua, dan ketiga, kecuali bunyi terakhir. Kesannya supaya dia tidak kaku, nyambung, dilafazkan sekali napas dan tidak boleh terputus. Sehingga dia akan menerjemahkan satu huruf yang kita harapkan, yaitu hurufnya, nah ini, L atau 5. Saya ulang. Nah itu teman-teman ya. Oke, berikutnya sudah ada titik, titik, garis, dan titik. Seperti biasa kita akan melafazkan dit, dit, dah, dit. Ya, tetap kita silang supaya dia akan menerjemahkan hurufnya satu huruf. Nah, seperti apa bunyinya? Dit, dit, dah, dit. Nah, eko, eko, tenggo, eko. Artinya di luar daripada yang kita harapkan. Seperti apa kita harus melafazkan? Nah, ini. Di, di, da, dit. Kan saya bunyikan. Nah, hurufnya adalah F atau foxtrot. Itu teman-teman. Saya ulang ya. Oke. Nah, berikutnya. Inilah kelompok 5 dari 8 kelompok yang ada. Hurufnya adalah R atau Romeo, L atau 5, F atau foxtrot. Nah, seperti apa bunyinya? 3 huruf yang ada pada kelompok 5 akan saya bunyikan secara berurutan. Romeo, 5, foxtrot. Nah, itu teman-teman. Jadi inilah kelompok 5, huruf-hurufnya terdiri dari 3 huruf. Oke, nah berikutnya saya akan coba ke kelompok berikutnya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana kita melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terkombinasi secara silang antara garis dan titik. Pada video sebelumnya, atau pada tutorial saya sebelumnya, antara titik dan garis. Sekarang antara garis dan titik. Terkombinasi artinya bersilang-silang, bisa garis di depan, bisa titik di depan, atau garis di tengah dan titik di tengah. Contoh, sekarang sudah ada garis, titik, dan garis. Seperti biasa logikanya kita akan melafazkan seperti ini. Dah, dit, dah. Ya, kenapa? Ingat tutorial saya sebelumnya, apabila kita melihat tanda garis, kita lafazkan dengan dah. Dan apabila kita melihat tanda titik, akan kita lafazkan dengan dit. Kan tetapi, pada saat dia sudah bergabung, ya, pelafasannya tentu akan kita hilangkan huruf akhir daripada bunyi pertama dan bunyi kedua dan bunyi seterusnya, kecuali pada huruf akhir bunyi yang terakhir. Itu tetap kita pertahankan karena menandakan bunyi-bunyi itu tidak akan ada bunyi-bunyi yang lain dan bunyi itu akan berhenti sampai di situ. Nah, seperti apa bunyinya? Dah, dit, dah. Nah, hurufnya adalah tenggo, eko, tenggo. Dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena apabila kita lafazkan secara utuh,
atau bunyi itu secara utuh, dah, dit, dah, dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Ingat teman-teman ya, ini selalu saya sampaikan supaya teman-teman akan selalu ingat. Nah, kita mengharapkan satu huruf yang kita harapkan daripada bunyi ini. Nah, seperti apa bunyinya? Nah, ini dilapaskan dengan da, di, dah, dengan cara membuang huruf akhir daripada bunyi pertama dan kedua, supaya kesannya tidak kaku, nyambung, dilapaskan sekali napas, dan tidak boleh terputus. Nah, seperti apa bunyinya? Nah, hurufnya adalah satu huruf yang kita harapkan, yaitu K atau kilo. Saya ulang. Nah, itu teman-teman ya. Nah, berikutnya, sudah ada garis, titik, titik, dan garis. Seperti biasa logikanya kita akan melapaskan dengan dah, dit, dit, dah. Tetapi ini kita silang, bukan berarti salah, tetapi salah dalam hal melapaskan. Karena apabila kita lapaskan dengan utuh, dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Karena pada saat kita mendengarkan bunyinya, kesannya akan terputus dan berspasi. Nah, seperti apa teman-teman? Nah, hurufnya tinggo, eko, eko, tinggo. Seperti apa kita melapaskan? Nah, supaya kita mendapatkan satu huruf yang kita harapkan. Nih, dilapaskan dengan da, di, da. Ya. Dengan tune Morse, hurufnya adalah X atau X-ray. Itu teman-teman, saya ulang. Oke, paham ya? Saya rasa tidak sulit, teman-teman. Apabila teman-teman sudah mengikuti dari awal, sama seperti yang saat ini. Masih saya jelaskan mulai dari awal sampai dengan mendapatkan satu huruf. Ya. Nah, berikutnya sudah ada dah, dit, dah, dah. Logikanya kita akan melapaskan nih, dah, dit, dah, dah. Seperti itu. Tapi tetap kita silang karena bukan berarti salah. Ingat, salah dalam hal melapaskan. Nah, seperti apa bunyinya? Saya akan coba bunyikan sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri, teman-teman. Nah, tinggo, eko, tinggo, tinggo. Ya. Seperti apa supaya kita mendapatkan satu huruf yang kita harapkan? Tentu dilapaskan dengan da, di, da. Ya, teman-teman. Bunyinya. Nah, ini. Hurufnya adalah Y. Y. Atau Yankee. Saya ulang. Itu teman-teman. Oke. Berikutnya, sudah ada garis, titik, garis, dan titik. Ya. Seperti biasa logikanya kita akan melapaskan dengan dah, dit, dah, dit. Tentu tetap kita silang bunyi pertama, kedua, dan ketiga, kecuali bunyi akhir. Seperti apa bunyinya? Sehingga dia akan menerjemahkan hurufnya sendiri-sendiri. Nah, seperti apa kita melapaskan agar kita mendapatkan satu huruf yang kita harapkan? Ya. Bunyi garis, titik, garis, dan titik dilapaskan menjadi da, di, da, dit. Kesannya tidak terputus, nyambung, dilapaskan sekali napas, ya, dan tidak boleh terputus.
Nah, seperti apa bunyinya? Nah, hurufnya adalah satu huruf yang kita harapkan, yaitu C atau Charlie. Itu teman-teman. Berikutnya, nah inilah kelompok 6, lanjutan daripada kelompok 5, dari 8 kelompok yang ada. Jadi sudah 6 kelompok ya pada video saya kali ini. Nah, hurufnya adalah 4 huruf. K, kilo, X, X-ray, Y, Yankee, C, Charlie. Jadi ada 4 huruf pada kelompok 6 ini. Nah, sekarang seperti apa bunyinya? Saya akan coba bunyikan secara berurutan huruf-huruf yang ada pada kelompok 6. Kilo, X-ray, Yankee, Charlie. Nah, itulah teman-teman. Jadi, saya akan jelaskan kenapa dia harus dibuang huruf akhir daripada bunyi pertama, bunyi kedua, dan bunyi ketiga. Karena yang pertama kan kesannya supaya tidak kaku. Yang kedua nyambung. Yang ketiga dilapaskan sekali napas. Dan yang keempat tidak boleh terputus. Jadi begini teman-teman. Andaikan kita ambil contoh. Ini yang terakhir. Apabila kita lapaskan dengan secara utuh ya. Dah, dit, dah, dit, dah, dit, dah, dit, dah, dit, dah, dit. Kaku tidak. Dengan kita mencoba menghilangkan huruf akhir daripada bunyi pertama, kedua, dan ketiga. Dengan kita lapaskan dadidadit, 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 bahkan dengan kecepatan tinggi pun, atau kita lapaskan secara cepat juga, dia tidak akan kaku. Dan kesannya datar. Dadidadit, dadidadit, dadidadit. Tapi kalau kita lapaskan dia secara utuh, dah, dit, dah, dit, dah, dit, dah, dit, dah, dit, dah, dit. Itu kan? Contoh satu lagi, seandainya hotel, H, huruf H. Dit. Apabila kita lapaskan secara utuh, dit, 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 dit. Tetapi apabila kita lapaskan dengan cara membuang huruf akhir daripada bunyi pertama, kedua, ketiga, kecuali yang terakhir ya. Nah itu. Jadi kan ketahuan gitu. Sehingga kesannya tidak kaku dan nyambung, dilapaskan sekali napas dan tidak boleh terputus. Sehingga hurufnya akan satu huruf yang kita harapkan. Itu teman-teman. Oke? Mudah-mudahan paham sampai di sini teman-teman ya. Terima kasih atas tontonannya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan coba menjawab. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, sekali lagi saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya. Apabila nanti ada video saya berikutnya yang sudah tayang, teman-teman akan mendapatkan notifikasi lebih dahulu. Demikian teman-teman, terima kasih atas tontonannya. Sampai jumpa lagi.